wirid doa itu permohonan zikir itu mengingat Allah. Itu adalah doa atau zikir yang kita amalkan secara istiqomah baik waktu maupun ucapannya. Ini sekaligus insya Allah nanti hari ini saya usahakan ditulis ulang, kemudian kita bagikan. Kemarin sampai ke bacaan yang ketiga nih. Berikutnya yang keempat. Jamaah rahimakumullah, saya ulang yang ketiga dulu. Ucapannya adalah la ilaha illallah wahdahul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Beberapa sudah familiar ya zikir-zikir ini, tapi karena mungkin tidak kita biasakan, maka yang sudah kita kenal tadi terasa asing. Yang keempat, subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bagi yang sempat mencatat, saya ulang. Yang keempat, subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Selanjutnya yang kelima, subuhun kudusun rabbul malaikatu warruh. Ini seperti yang kita baca setelah witir ya. Subuhun kudusun rabbul malaikatu warruh. Selanjutnya yang keenam, subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Yang ketujuh, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu taubata wal maghfirah. Yang kedelapan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Selanjutnya yang kesembilan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Ini bacaan sholawat. Yang ke-10, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Inilah 10 bacaan yang kita jadikan wirid pada saat setelah sholat Isra. Mohon maaf, setelah subuh menunggu Isra. Jadi setelah selesai jamaah, zikir seperti biasa, ini yang kita baca. Insya Allah mudah-mudahan ada sesuatu yang besar, perubahan manfaatnya. Jangan dibayangkan perubahan manfaatnya itu dunia ya. Ini sesuatu yang manfaatnya itu pasti nanti akhirat. Bahwa dunia kemudian Allah berikan, ya memang itu sudah rezeki kita. Paling kurang kalau rezeki materi yang kita harapkan itu tidak datang, sikap kita terhadap keadaan kita sudah menjadi lebih kuat. Salah satu Allah kabulkan doa ketika kita sakit, itu bukan langsung sembuh, Pak, ya. Saya ulang, salah satu Allah kabulkan doa kita ketika kita sakit atau mungkin ketika kita kurang, itu bukan langsung uang datang atau langsung moro-moro jreng waras, bukan ya. Tapi hati batin kita menjadi lebih kuat menghadapi musibah itu. Sehingga rasanya ya ringan-ringan saja. Sakit yang orang lain merasa mengerikan, melihat situasi kita yang alami, jadi hati kita itu jadi enteng aja. Itu salah satunya. Sehingga jangan membuat ukuran yang barangkali tidak tepat ya. Ya apa ini? Sudah doa, tidak dikabul-kabulkan.
dari sakit tidak sembuh-sembuh. Padahal kita kuat mengalami penderitaan itu adalah salah satu bentuk Allah kabulkan. Lebih-lebih nanti Allah simpan semua apa yang kita mohon itu di dalam kehidupan akhirat kita yang kita semua tahu kita itu butuh sekali. Apa yang hajat kita di akhirat itu lebih banyak dibanding dengan hajat kita di dunia. Sehingga itu kita harus terus usahakan melalui amalan-amalan seperti contoh zikir-zikir seperti ini. Bagaimana caranya? Itu kita baca terus sampai waktu syuruknya. Kemudian melaksanakan sholat sunnah isyraq seperti kemarin. Berapa kali? Masing-masing dibaca 1 kali atau 10 kali atau 100 kali atau 70 kali, pokoknya dibaca terus sampai waktu isyraq, waktu syuruk tiba. Wa huwa aqallul yakunal majmu' mi'atan wa lazimah hadhil adhkar. Jadi yang paling majmu' atau yang paling mufakat itu dibaca 100 kali. Wala tatakallama qabla tulu'i syamsi. Ini Pak Is. Jangan ngomong sampai kemudian tuluk sampai dengan syuruk. Ini yang mengatakan bahwa fadilah melaksanakan sholat tuluk atau syuruk itu adalah bagi orang yang melakukan mulai dari sejak sebelum subuh datang ke masjid dan seterusnya. Setelah subuh selesai zikir dan baca ini tidak boleh ngomong. Berarti termasuk juga yang pengajiannya ya di luar waktu ini, setelah tuluk baru ngaji. Nah, pengajian ini kan didesain daripada ngantuk gitu loh. Karena berarti kalau masih ada umur kita, mungkin panitia mendesain tahun depan ini yang diamalkan, ngajinya setelah tuluk gitu, supaya semuanya dapat. Wah, kapan bekerjanya? Nanti duha itu ada waktu kerja. Dengan berdoa dan memohon kepada Allah, kata cerita Pak Rizky tadi, rezekinya datang. Lah kalau kita datang lebih pagi, rezekinya belum datang kan capek sendiri gitu. Ngejar kemana-mana ternyata ketangkepnya tetap jam 9 gitu. Ya udah, sekarang kita ngejar rezeki ke akhirat. Mungkin seperti itu urutannya. Mulai pagi ini disadari betul. Inilah membuat rancangan program masjid itu sebaiknya memang juga ada dasar yang berkaitan dengan tuntunan ibadah. Bukan wah ini rame ini kalau ini diadakan. Jadi ke masjid kan bukan tujuannya rame-rame kan bikin programnya Pak ya. Tapi sesuatu yang insya Allah sandarannya itu tuntunannya sebagaimana juga dari hadis, dari Quran hadis, juga dari asar sahabat dan juga dari amaliyah para ulama salaf. Demikianlah sehingga tidak boleh wala tatakallam dan janganlah berbicara qabla tulu'i syamsi sampai dengan terbitnya matahari. Fa fi khabarin dan dalam sebuah hadis, nah ini salah satu orang mengkritik Al-Ghazali, ya hanya mengatakan seolah-olah semua orang memang sudah alim seperti beliau yang mengatakan ya ini dari sebuah hadis. Karena kemarin saya sampaikan antara masa Al-Ghazali dengan para perawi hadis itu masih dekat Pak. Sehingga hadis itu belum dirinci seperti sekarang dari siapa perkara periwayatnya. Maka di kitab-kitab Al-Ghazali tidak ada tulisan tentang ini dari siapa. Jadi riwayat hadis tidak ditulis rawinya. Ada kadang dia menulis sanad-sanadnya. Rawi itu karena hadir sebelum Al-Ghazali beberapa tahun. Kita tidak sampai ya sekitar 50-an tahun. Itu hadis belum dibuku dengan bagus. Nah, tetapi para penulis sesudahnya mengatakan Al-Ghazali ini pengikut mazhab Syafi'i. Nanti ada lagi golongan tabi'in yang lain, misalnya biasa disebut sebagai pengikut mazhab siapa itu nanti ditandai Ibnu siapa? Itu pengikut mazhab, kalau Al-Ghazali pengikut mazhab Syafi'i.
Jamaah rahimakumullah, Ibnu Mubarak itu juga banyak kisah, itu pengikut mazhab Hambali, Al-Hambali biasanya begitu. Jadi saya ulang untuk sekedar pengetahuan, urutan imam mazhab yang paling sepuh itu Imam Hanafi. Yang berikutnya Imam Maliki, kemarin itu cucu dari sahabat Nabi Anas bin Malik. Terus kemudian Imam Syafi'i ini orang keturunan Quraisy, dia ketemu nasab dengan Rasulullah pada mbahnya Rasulullah dan beliau tinggal di Palestina. Kemudian imam yang terakhir Imam Ahmad bin Hambal, lalu disebut mazhabnya Hambali. Ini sekedar pengetahuan lagi agar kita agak clear, perkara nanti kan sering sekarang ustadz-ustadz itu menyebut silsilah. Nah, silsilah mazhab ini barangkali ada baiknya sebelum saya lanjutkan untuk sedikit disampaikan. Apa beda antara mazhab dan manhaj? Sering kan ini kita agak sedikit kurang clear. Kalau dulu ya kayak Al-Ghazali ngaji itu ya sudah begitu, itu hadis itu baik dilakoni. Sekarang kritis kan Pak, wah itu enggak sahih ya, enggak boleh dipedomani. Baru ngaji kita sudah bilang seperti itu. Maka supaya kita juga menjadi agak clear, semua amal ibadah itu harus meniru contoh Rasulullah. Salah satu syarat untuk diterimanya amal itu kan berdasarkan apa yang kita bisa tiru atau didasarkan pada amalan Kanjeng Nabi. Yang kedua ikhlas dan pakai ilmu. Itu iya benar. Kemudian bagaimana mengetahui kalau itu dari Rasulullah? Jadi dari riwayat. Jamaah rahimakumullah, apa yang dilakukan Rasulullah dan kemudian diikuti oleh sahabat dan seterusnya sampai ke kita, itulah manhaj. Tetapi Rasulullah mengerjakannya tidak hanya satu model, atau paling kurang orang melihat dari persepsi yang bermacam-macam. Satu contoh, kalau tidak salah, hadis yang terkait dengan bacaan basmalah ketika kita sholat itu hadisnya lebih dari 70. Semua meriwayatkan, karena itu kan didengar banyak orang. Yang di depan persis dekat Nabi, dia mendengar apa yang diucapkan Nabi meskipun pelan. Yang di belakang kan tidak mendengar. Semuanya hadir di majelis Rasulullah. Tentu laporannya berbeda. Saya tidak mendengar, yang di depan saya mendengar tapi pelan. Ya. Riwayatnya, nah yang meriwayatkan di depan di belakang inilah yang kemudian disebut mazhab. Saya mengikuti mazhab Nabi, mengikuti manhaj Rasul, tapi menurut saya pelan. Yang di belakang tidak dengar. Saya mengikuti manhaj Nabi, tapi tidak membaca. Akhirnya dua mazhab kan. Kira-kira seperti itu. Maka persoalan bacaan Fatihah, bacaan basmalah dalam sholat itu ada minimal ada 4. Pertama, membaca keras karena basmalah merupakan bagian dari ayat di suratul Fatihah yang 7 itu. Oleh karena itu, bagi yang tidak membaca menurut mazhab ini kan semuanya didasarkan pada cara. Manhaj itu cara Nabi tidak sah kalau tidak baca menurut mazhab ini, karena basmalah merupakan bagian atau ayat dari Fatihah, maka dia harus baca. Yang mazhab kedua membaca tapi pelan. Yang menarik itu coba ditinggali Quran Saudi ya, terbitan Saudi. Saudi itu kan tidak membaca ya. Saya yakin itu tidak membaca, itu sengaja waktu ke sana itu mendekat di Masjid Nabawi ke imam. Tidak baca memang. Di sana mengikuti Maliki. Tetapi Quran Saudi itu Fatihah ditulis ayat 1. Nah, ini berarti mereka berbeda tapi toleran. Kami nggak baca tapi ayatnya 1. Kalau begitu ayatnya kurang 1. Kalau Fatihah kurang 1 nggak sah. Ayat yang ke-7 itu yang tidak dinomori, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu ayat yang ke-6-nya.
Sehingga ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu yang ketujuh. Al-Quran Saudi tetap menulis Bismillah ayat 1 tapi tidak membaca. Dengan demikian bacaan Fatihah yang tidak ada basmalah sah menurut mazhab ini Maliki. Kemudian kalau yang baca harus baca ya sah menurut Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad, Imam tadi Hanafi tadi membaca tapi pelan, Maliki tidak baca, kemudian Syafi'i baca, yang terakhir Imam Ahmad ini baca tapi untuk rakaat pertama saja. Jadi rakaat 4 kan atau 2 rakaat pertama baca. Nanti yang kedua dan seterusnya enggak. Ya, jadi macam-macam. Ini mazhab, tapi semuanya mengatakan ini cara Rasul yang kami lihat, yang saya lihat, yang saya dengar. Karena sholat itu harus hadisnya bunyinya shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana, bukan bahasa Jawa, ra'aitumuni seperti kamu muni, ya ini kata teman-teman NU. Sholatlah seperti halnya kamu muni usolli. Saya sholat mengucapkan usolli. Muni usolli maksudnya bahasa Jawa. Ra'aitum itu engkau semuanya lihat, ni aku usolli. Ngaten nggih contoh manhaj dan mazhab. Tapi kita yang awam ini tidak usahlah masuk di wilayah hal-hal yang seperti itu, kemudian malah membuat bingung. Apa yang kita pilih karena itu aja diikuti. Tapi kalau misalnya diyakinkan, oh ini untuk memperkaya wawasan. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, saya tambahkan yang zikir yang 10 kalimat tadi, kalimat yang ini merayu Allah. Indah sekali. Kalimatnya indah sekali. Kalimatnya adalah Roh ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ada 3 kalimat. Ditutup dengan itu ya. Setelah yang terakhir tadi ditutup dengan kalimat ilahi anta maksudi. Ya Allah Tuhanku, engkaulah tujuanku, wa ridhaka matlubi, ridhomu yang aku mau. Selanjutnya kalimat yang kedua, atini mahabbatika, berikanlah atau anugerahkanlah kepadaku hati yang mampu mencintaimu, wa maghfiratika, dan memperoleh ampunanmu. Taraktu dunya wal akhirah, aku tinggalkan perkara urusan dunia dan akhirat laka untukmu. Atini mahabbatika, anugerah atau berikanlah kepadaku hati yang mampu merasa mencintaimu. Jadi cinta kepada Allah itu sebuah potensi. Ini rayuan kita kepada Allah. Inilah yang disebut waqaf qalbi, hati yang kemudian menep, tidak lagi bergejolak. Hati kita itu kan digambarkan seperti air yang ditepuk, muncrat itu, tidak tenang. Hati yang tenang membaca ini, merayu Allah, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah Tuhanku, engkaulah tujuan hidupku, wa ridhaka matlubi, dan ridhomu yang aku mau. Ini terus berulang dan selesai, menepik set hati kita lus-lus gini Pak. Kalau orang marah itu kan ketemu orang yang dilus-lus, tenang. Kalau kemudian anak kecil juga itu, atau pundaknya ditepuk-tepuk. Terus ini juga itu, kalau orang lagi panik, lagi takut, itu mesti jantungnya, detaknya menjadi tidak beraturan. Ngombesek itu kono niku. Bareng ngono terus dilus-lus tenang. Kayak kalau kita pelihara binatang, saya dulu kecil itu punya kuda. Itu kalau kudanya ngamuk itu ya dodone dilus-lus, Pak. Itu ngantuk dia. Kalau anak kecil Pak Rizky ini dudukkan anaknya di sini, Pak. Pelan, lembut di sini. Bayi atau anak segini itu kalau dia rewel, bacakan zikir tadi dan kemudian yang Bapak baca tadi itu juga la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Tidak ada yang bisa membuat itu sesuatu mudarat di langit dan bumi ini, di seluruh alam ini, kecuali atas izin Allah. Itu setan-setan akan terbakar Pak, membaca itu Pak.
dilus-lus gini. Kalau pas anak rewel itu ya Bu, orang tua itu harus punya cekelan, ya Kong ya. Ya ini cekelannya Bu. Tapi ya dalam bentuk yang nyata ya tongkat gitu lah, cekelan. Benda rubuh. Ya, baca itu dilus-lus gini. Coba praktekkan hati yang ikhlas insyaallah. Saya berhasil Pak, insyaallah. Ngomong cucu itu rewel. Semalam itu ibunya susah. Enggak, ini indikasinya masih lapar, asinya kurang. Nih belikan bikinkan susu formula, terus lihat-lihat tak gini kan. Tuh kok pinter ya? Ya pinter kamu kan enggak gede ya. Demikian ya Bapak dan Ibu, saya selesaikan 10 kalimat doa untuk yang insyaallah besok kita merasa dengan membaca kitab ini ijazah dari yang mulia yang kita hormati Imam Al-Ghazali dalam rangka untuk mendekatkan qalbu kita kepada Allah. Mudah-mudahan ini jadi cekelan tadi, punya acara dan kemudian kenapa? Apa yang dilakukan setelah subuh menunggu dulu sehingga kita punya ini. Ini salah satu ya. Kalau panjenengan ada di yang lain, semua apa yang dikaitkan dengan apa nih zikir itu baik. Ini saya nambahi muatan yang bukan dari saya tapi sama-sama kita ngaji dari kitab ini. Insyaallah hari ini saya tulis ulang dan mohon nanti dibaca doa merayu Allah lagi. Ilahi anta maksudi, rasakan dalam hati, itu indah menurut saya. Kalimatnya juga indah, kalau panjenengan mulai terketuk itu menjadi kudu nangis. Itu tandanya bahwa kalbu kita mulai kesetrum. Ilahi anta maksudi, ya Allah engkaulah tujuanku. Jadi kita itu ya tujuan beneran loh. Kalau kita nanti meninggalkan semua orang mengatakan kita sampai kan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu kembali dari Allah kembali kepada Allah. Jadi kita ucapkan, kita teguhkan hati kita dengan kalimat itu. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Hidup ini cuma satu, punya apapun itu tidak ada gunanya kalau Allah murka. Oleh karena itu yang kita cari, jadi apapun, jadi siapapun itu tidak penting. Yang penting Allah ridho. Caranya Allah ridho, perbuatan laku hidup kita itu baik. Kan hanya itu. Jadi apapun yang kemarin kita kembangkan ini loh, ning donya pira suwene njur bali neng panggonane, ing akhirat iku papane amal becik samune. Jadi wali kota itu kecelakaan kalau tidak jadi baik. Lebih baik jadi buat masjid tapi baik lakune. Karena jadi wali kota semua itu akan lupa. Yang jadi baik itu yang kita terus bawa. Amal becik sangune. Ojo ngucap budaya ben golek ilmu kudu telaten. Ya ini minal mahdi ilal lahdi. Sampai usia segini terus menerus hati kita itu harus diemong untuk supaya sampai kepada ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah engkaulah tujuan hidupku dan ridhomu yang aku mau. Masih ada, tapi sudah dulu ini sebenarnya. Kalau masih silahkan. Monggo Pak. Pemantapan bacaan basmalah tadi. Nggih. Dasar ibadah kita Quran dan hadis. Ya. Kalau ada perbedaan antara Quran dan hadis, kita pilih mana? Saya pilih Quran. Kalau tidak ada Quran satupun yang tidak nomori Bismillah pada nomor 1 pada ayat 7 itu, maka mestinya kita ikut Quran. Saya pernah tanya pada orang teman haji waktu itu, hanya di Maroko yang Quran ada Bismillah tidak dinomori 1. Iya. Nah, karena Quran nomor Bismillah nomor 1 berarti salah satu ayat. Iya. Kalau tidak dibaca salah satu ayat karena Fatihah wajib hukumnya, maka batallah. Iya. Baca logika. Iya. Nah, saya memang kadang-kadang ragu kalau mengikuti imam yang tidak baca Bismillah, karena semua Quran itu semua nomor 1 Bismillah. Iya. Kaidahnya Bismillah gak ada kaidah lain. Tidak ada satu surat pun yang Bismillah dinomori 1 di dalam Fatihah. Iya. Betul. Ya, basmalah merupakan pembatas ayat.
Oleh karena itu dia dibaca aturannya ya. Ketika kita pindah surat, basmalah pembatas surat. Karena itu dibaca ketika kita pindah surat. Misalnya sekaligus dalam sholat membaca 3 surat, Qul huwallahu ahad, pindah Qul a'udzu birabbil falaq, basmalahnya dibaca. Tapi saya banyak mendengar mengikuti imam yang dilewati aja. Basmalah tertulis dalam Quran itu 114 kali. 1 kali tidak ditulis di pembatas surat, yaitu di surat yang ke-9 atau surat At-Taubah. Penjelasannya kenapa At-Taubah tidak dibuka dengan basmalah. Basmalah itu kan ucapan yang penuh kan, isinya adalah belas kasih Allah. Surat Al-Bara'ah itu adalah surat yang isinya itu tentang syariah berperang terhadap kemungkaran, sehingga bentuknya itu ya harus tego gitu. Engko muni bismillah malah tego. Kira-kira begitu penafsirannya. Kalau tidak menjadi nomor 1 berarti menurut saya tidak wajib dibaca pada surat itu. Tapi kalau Al-Fatihah kan nomor 1 berarti wajib dibaca pada surat Al-Fatihah. Iya. Tapi penjelasan hadis bagaimana tadi saya kemukakan yang diambil oleh Imam Malik yang tadi Nabi memang tidak baca. Berarti yang ke-7 yang mana? Ya penomoran surat yang di ghairil maghdubi alaihim tadi. Itu yang ke-7-nya. Kalau kita lihat tidak dinomori tapi itu ada tanda kecil waqaf atau wasol. Artinya baca waqaf boleh, baca wasol atau sambung boleh. Di situ 7-nya alasan yang mengatakan tidak membaca, Pak. Artinya yang tidak membaca mengatakan juga bacaan Fatihah 7 ayat. Yang ke-7 yang di situ. Jadi ini penulisan Quran ini sesuatu yang tadi ya memang Arab sendiri mengatakan Bismillah itu ayat yang ke-1 dalam tulisan Quran terbitan Saudi. Tapi mereka mengikuti hadis yang juga sahih yang tidak diragukan. Mungkin riwayatnya tadi itu Nabi yang hadir sholat Nabi tadi di belakang tadi ini kira-kira kita sehingga tidak mendengar ketika Nabi mengucapkan basmalah atau Nabi kadang mengucapkan atau kadang tidak. Oleh karena itu perkara basmalah menjadi sesuatu yang selesai. Baca sah, tidak baca. Kalau kita tidak baca sah, repot sekali kita. Panjenengan di Saudi berarti hajinya piye? Sholat telah tahu sah. Berarti kita tidak ikut imam sana. Kalau kita kekeh tidak mau cara sah, berarti haji kita di sana tidak tahu sah. Mungkinkah solusi karena kita kan wajib membaca kalau kita jamaah sebagai makmum. Beliau tidak baca dia tapi kita sendiri kalau yakin itu baca sendiri. Boleh. Bacaan boleh. Seperti itu juga bisa kita membaca Fatihahnya makmum tidak baca itu bisa demikian. Ya. Tapi kalau tadi kan mengatakan kalau tidak dibaca imamnya enggak sah, berarti saya tidak ada jamaah dong. Salat saya sah, tapi jamaahnya enggak. Betapa ruginya. Ya. Makanya itu Pak saya dengar itu makanya Imam Syafi'i itu memberi kelebihan yang kedua itu Pak. Tipikal imam itu. Iya. Jadi ketika imam menganggap dirinya sah, ya sah. Itu sah. Ya sah. Jadi kita kalau jadi makmum kita adalah dua. Iya dong. Saya lihat itu debatnya Imam Syafi'i ini begitu. Dia tidak memegang teguh, tapi dia memberi kelonggaran. Kalau seorang menjadi makmum, kalau dia mengambil tidak seperti kemarin saya bilang itu, supaya mengantisipasi seperti itu. Hal-hal yang sifatnya mungkin pelik seperti itu. Ini bukan hanya soal bacaan, kalau soal kefasihan. Kita kadung makmum, imamnya enggak fasih belas. Jadi kita itu sibuk malah menjadi koreksi imam. Ya kalau kita anggap makmum ya, saya yakin imam sah. Itu aja maksudnya. Jadi sah kita. Begitu ya. Maka ini pilihan. Karena ini pilihan, ada banyak mazhab tadi loh yang saya sebut pilihan. Maka menjadi kemudahan. Jadi tidak hanya satu. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Kalau semua ribut itu akhirnya tetap kembali ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbatika wa maghfiratik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.